Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Ajmi Family. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa beraktivitas seperti biasa dan masih bisa bertemu dengan teman-teman semua walaupun hanya lewat video. Oke, sebelum lanjut ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah subscribe, like, komen, dan yang udah nonton video-video aku dari awal sampai akhir. Aku doakan semoga teman-teman selalu ada dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dari berbagai arah, dimudahkan segala urusannya tanpa hambatan. Bagi yang udah punya anak, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Bagi yang belum punya anak, aku doakan semoga secepatnya bisa dikaruniai anak. Pokoknya aku doakan dimanapun dan kapanpun teman-teman berada, semoga selalu ada dalam keadaan bahagia. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel Ajmi Family, yuk subscribe dulu supaya teman-teman gak ketinggalan dengan video-video baru aku. Di channel ini aku akan membagikan kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga, meliputi ide masakan, beres-beres rumah, tips and trik seputar rumah dan keluarga. Oke teman-teman, seperti yang terlihat di video, ini aku lagi beres-beres bekas Pak suami mempersiapkan bahan-bahan untuk berdagang. Lanjut aku cuci piring bekas makan malam kemarin. Biasanya suami aku mulai persiapannya sekitar jam setengah 1 malam, dan aku juga suka ikut bangun. Setelah persiapan dagang Pak suami, biasanya dapur jadi kotor dan sedikit berantakan. Jadi biasanya langsung aku beresin supaya paginya pekerjaan gak terlalu numpuk. Lanjut ini aku lagi lap-lap kompor karena kompornya kena debu tepung, jadi ada debu putih-putih gitu. Jadi suami aku berprofesi sebagai seorang pedagang sorabi yang berdagang di pasar. Biasanya berangkat dagang sekitar jam 1 malam dan pulangnya itu sekitar jam 7 pagi. Jadi kebalik, malamnya harus beraktivitas dan siangnya baru bisa tidur. Ini suami aku udah siap mau berangkat. Hari ini agak kesiangan, berangkatnya jam 1 lebih 17 menit. Sebagai seorang pedagang, tentunya sudah bukan rahasia lagi kalau penghasilan setiap harinya itu tidak bisa ditentukan dan tidak tetap. Kadang penghasilannya kecil, kadang besar, dagangnya kadang habis, kadang enggak. Tapi aku selalu bersyukur walaupun penghasilan suami aku harian dan tidak tetap. Sebenarnya besar kecilnya penghasilan suami dan tetap tidaknya penghasilan itu bukan suatu masalah asalkan kitanya pandai mengatur dan mengelolanya. Setelah suami aku berangkat, ini aku tidur lagi dan bangun lagi jam 4 lebih 49 menit. Lanjut ini aku mau masak nasi dan beres-beres rumah. Hari ini aku mau berbagi cara aku mengelola atau mengatur penghasilan harian dan tidak tetap. Ini sudah aku lakukan selama 5 tahun. Dan alhamdulillah selama ini ekonomi keluarga selalu stabil walaupun kadang penghasilannya kecil. Aku masih bisa atasinya dengan metode yang aku sebut metode 10-30-60. 10% untuk kebutuhan di luar kebutuhan makan, seperti kebutuhan sabun, pakaian, perabot rumah, dan lain-lain. 30% ini untuk kebutuhan makan, 60% untuk kewajiban atau tabungan. Dan ini aku juga setiap hari menyisihkan uang 5.000 untuk infak atau sedekah. Jadi setiap dapat uang dari suami, sebelum aku bagi-bagi untuk kebutuhan, aku sisihin dulu 5.000. Setelah itu sisanya baru aku bagi berapa untuk kebutuhan makan, untuk tabungan, dan untuk kebutuhan lain. Aku contohkan misalnya hari ini pendapatan suami setelah aku sisihkan uang yang 5.000 itu jumlahnya 100.000. Berarti 10% dari 100.000 yaitu 10.000 untuk kebutuhan di luar makan. 30% dari 100.000 yaitu 30.000 untuk kebutuhan makan, dan sisanya 60.000 untuk tabungan. Kalau punya kewajiban, aku prioritaskan kewajiban dulu sebelum tabungan.
Sebenarnya metode ini bukan hanya bisa digunakan untuk yang berpenghasilan harian saja. Metode ini bisa juga digunakan untuk yang berpenghasilan bulanan. Saat gajian, tinggal sisihin dulu anggaran untuk infak atau sedekahnya mau berapa. Kemudian sisanya baru bagi ke 10%, 30% untuk kebutuhan, dan 60% untuk tabungan. Kalau teman-teman punya dompet disiplin, itu lebih bagus dan lebih rapi, tinggal dimasukin aja. Kalau aku, karena hanya punya dompetnya satu, jadi untuk ngebagi-baginya aku kasih amplop yang udah aku namain. Uang yang 5.000 biasanya aku kumpulin sampai seminggu atau lebih. Terus uangnya aku pakai untuk membuat makanan atau snack pengajian. Aku gak sedekah berupa uang langsung, karena aku pikir kalau berupa uangnya langsung itu malu karena nominalnya kecil. Aku belum bisa sedekah dengan jumlah yang besar, tapi itu adalah keinginan aku. Semoga aja ke depannya aku bisa meningkatkan anggaran sedekahnya. Jadi setiap hari Sabtu itu pengajian mingguan di tempat aku. Biasanya di pengajian itu ada snack yang dikumpulin dari warga-warga yang mau sukarela. Biasanya aku hanya bisa bikin satu macam, nanti disatuin dengan yang lain. Kadang aku bikin puding, bikin pastel, kadang donat. Pokoknya setiap minggu itu beda-beda. Dan hanya baru bisa bikin satu macam. Semoga aja nanti ke depannya semua snack pengajian bisa aku tanggung. Itu bukan menghayal ya teman-teman, semoga jadi afirmasi positif yang menantinya bakal jadi kenyataan. Untuk uang yang 10% itu aku kumpulin setiap hari dan gak terbatas waktu sampai kapan-kapannya. Jadi aku ambilnya saat aku butuh aja. Misalnya sabun habis, baru aku ambil dari situ. Kebutuhan skincare di Ajmi habis, baru aku ambil dari situ. Kebutuhan perabot rumah yang kecil-kecil aku juga ambil dari situ. Dan kalau gak ada kebutuhan, aku gak ambil, dibiarin aja. Paling-paling kalau kelihatan kebutuhan seperti sabun masih banyak dan semua kebutuhan sudah aman, baru aku gunain uangnya untuk pakaian. Untuk kebutuhan pakaian ini aku gak terlalu sering, gak setiap bulan beli. Jadi beli saat butuh aja. Oke teman-teman, ini aku lagi beres-beres mumpung di Ajmi masih bobo. Dan ini aku lagi rebus telur untuk nanti siang aku mau masak semur. Untuk pengalokasian uang yang 30% ini aku gunain untuk kebutuhan makan. Ini di luar beras ya teman-teman. Karena untuk beras itu aku gak beli, biasanya aku dikasih kadang sama mama aku, kadang sama mertua. Jadi karena mama dan mertua aku nyawa, biasanya pemberian mereka juga udah cukup, gak harus beli. Untuk mengatasi uang 30% ini supaya cukup untuk kebutuhan makan, jadi aku gak terlalu sering makan di luar atau jajan. Aku lebih sering masak supaya lebih hemat. Makan di luar boleh, tapi itu aku batasi hanya sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Makan di luar menurut aku lebih boros. Untuk sekali makan 3 orang saja bisa menghabiskan budget untuk 2-3 hari uang belanja. Tapi kalau masak, budget 30.000 itu cukup untuk makan seharian 3 orang. Untuk kebutuhan bumbu dapur seperti perbawangan, percabean, minyak goreng, dan lain-lain, ini termasuk juga ke kebutuhan makan yang 30%. Sedangkan untuk kebutuhan gas itu aku gak ambil dari sini, itu termasuknya ke modal dagang suami aku yang udah aku pisahin dari awal. Jadi saat suami aku pulang dagang, biasanya aku hitung dulu keseluruhan pendapatannya berapa, kemudian baru aku pisahin antara modal dan penghasilan. Untuk kebutuhan listrik, biasanya itu dari uang receh yang aku kumpulin dari kembalian saat belanja. Biasanya itu juga udah cukup, kalaupun kurang, biasanya aku ambil dari uang yang 10%. Kebutuhan listrik aku sebulan itu 50-75 ribu. Untuk pembelanjaan uang makan, biasanya aku belanja tiap hari ke warung.
Karena menurut aku lebih mudah untuk mengontrol hari ini habis berapa-berapanya. Kalau misal hari ini budget belanjanya 40.000, itu aku selalu usahain harus belanja di bawah 40.000. Sedangkan untuk kebutuhan bumbu dapur dan minyak goreng itu aku belanjanya ke pasar, jadi gak tiap hari nyetok gitu. Kalau suami aku pendapatannya lebih besar dari biasanya, dagangnya lagi rame. Untuk kebutuhan makan aku gak ambil 30%, tetap aku ambil seperti hari-hari biasanya. Untuk kebutuhan makan biasanya aku gak ambil lebih dari 45.000. Dan lebihnya itu aku tambahin ke uang tabungan yang 60%. Jaga-jaga untuk nanti takutnya ada kekurangan saat penghasilan suami aku lagi sedikit. Kalaupun hari ini pendapatannya lagi besar, tetap gak bisa seenaknya. Kan aku gak tahu besoknya mau dapat berapa. Jadi tetap harus menekan pengeluaran dan memperbanyak tabungan atau simpanan. Supaya di saat pendapatan suami aku lagi sedikit, aku bisa menstabilkannya dengan menggunakan uang dari kelebihan itu. Untuk uang tabungan yang 60% itu digunakan pada saat pendapatan suami aku lagi kurang dan gak memenuhi kebutuhan. Uang ini juga digunakan untuk saat-saat darurat kalau ada kebutuhan mendadak dan mendesak. Terus tabungan ini juga digunakan untuk biaya hidup di bulan Ramadan. Karena suami aku pedagang makanan yaitu sorabi, jadi selama bulan Ramadan penuh suami aku gak berdagang, otomatis gak ada penghasilan. Sampai saat ini suami aku belum punya usaha sampingan untuk di bulan Ramadan. Jadi hanya dipakai untuk istirahat. Semoga kedepannya ada jalan usaha lain, ada pintu rezeki baru yang bisa membuat keluarga kami lebih sejahtera. Tapi untuk saat ini juga udah alhamdulillah dan aku selalu bersyukur ekonomi keluarga masih bisa berjalan. Jadi dari jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan biasanya aku udah nabung untuk biaya hidup selama bulan Ramadan. Sebenarnya bukan dari jauh-jauh hari lagi tapi dari jauh-jauh bulan. Kan di bulan Ramadan biasanya kebutuhan itu jadi lebih banyak, jadi otomatis persiapan tabungannya harus double-double dari bulan-bulan biasanya. Untuk kebutuhan makan juga biasanya jadi double, belum untuk kolak dan tajil, belum untuk ini, untuk itu. Belum lagi untuk kebutuhan baju lebaran, kue lebaran, belum lagi untuk THR orang tua dan lain-lain. Jadi sejak bulan-bulan ini aku sudah harus mencadangkan tabungan untuk bulan Ramadan dan harus mempersiapkannya dengan matang untuk menghindari juga dari yang namanya hutang piutang. Soalnya nanti kalau gak bisa mengelola dan mempersiapkan dari sekarang, otomatis di bulan Ramadan ekonomi gak bisa berjalan. Oke lanjut teman-teman, ini aku mau beresin kamar. Jadi kalau pagi-pagi kamar aku terlihat sangat berantakan, apalagi Dek Ajmi itu kalau boboknya muter. Jadi biasanya aku sama Dek Ajmi tidur di kasur atas dan suami aku tidur di kasur bawah. Kasur ini biasanya aku lipat kalau udah gak digunakan supaya kamar terlihat agak luas aja. Dan ini Dek Ajmi udah bangun padahal aku belum beres-beres rumahnya. Jadi terpaksa aku harus ngelanjutin beres-beres rumah sambil gendong Dek Ajmi. Karena kalau baru bangun Dek Ajmi biasanya gak mau aku lepas, masih gak mau main sendiri. Untuk ibu-ibu yang punya anak kecil pasti udah terbiasa dengan kebiasaan beres-beres sambil gendong anak. Padahal ini pundak rasanya pegal sekali, tapi ya mau gimana lagi, dinikmati aja. Biasanya aku beres-beres mulai dari teras depan dulu, kemudian kamar. Di kamar biasanya aku cuma susun-susun bantal, lipat selimut, gulung kasur, nyapu sama ngepel. Oh iya, jangan salpok sama sarung bantal aku ya teman-teman, yang warnanya itu beda-beda gak bertema. Semoga aja kedepannya kamar aku jadi lebih rapi dan warnanya itu senada. Maklum ya teman-teman, di rumah aku perabotan dan peralatannya itu masih seadanya. Setelah kamar beres, baru ke ruang tengah, kemudian dapur, dan yang terakhir ruangan motor.
Untuk nyapu dan pel dilakukan setiap hari seluruh ruangan, biasanya di pagi hari, kadang 2 kali dengan sore kalau lantainya terlihat sangat kotor. Sebagian besar ruangan di rumah aku memang masih kosong, kayak ruangan tengah, kamar depan. Itu belum diisi dan belum ada perabotannya karena belum ada budget untuk belinya. Oke teman-teman, gak terasa ini udah di akhir video. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu support channel aku, baik yang udah subscribe, komen, dan like. Mohon maaf, di sini aku gak bermaksud untuk menggurui, hanya ingin sharing aja kebiasaan aku dalam mengelola penghasilan suami. Siapa tahu di sini ada yang sama profesi dan pendapatannya kayak suami aku, harian dan tidak tetap. Mohon maaf juga apabila penyampaiannya masih kurang bagus dan kurang jelas. Apabila penuturan kalimatnya masih pabaliut dan kurang runtun. Soalnya aku masih dalam tahap belajar. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih udah ikutin kegiatan aku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Assalamualaikum.